Surat Al-Quran itu adalah surat Asy-Syura, musyawarah. Hebat ini Al-Quran. Satu surat Al-Quran dinamakan dengan nama musyawarah. Ini apa? Sistem politik kita harus berlandaskan surah musyawarah. Pengambilan keputusan di organisasi, di keluarga, di pemerintahan, daerah maupun pusat, semua harus berlandaskan sistem surah. Inilah sistem yang demokratis, melibatkan partisipasi rakyat, melibatkan aspirasi rakyat. Ya, tidak bisa penguasa jalan sendiri, menentukan sendiri. Ya, kemudian menguasai sendiri, kemudian tidak memperhatikan aspirasi. Semua harus pemerintahan yang baik, good governance itu adalah yang berbasis kepada aspirasi rakyat. Itulah esensi musyawarah. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadaratul mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatidzah, para tokoh masyarakat, seluruh tamu-tamu undangan, wabil khusus guru kita, Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal, Al-Ustadz Kiai Haji Ihsan Intizam LCMAG. Beliau ini kakak kelas saya di Mesir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan jajaran PDM Kabupaten Kendal ini senantiasa diberikan kekuatan, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan amanah roda organisasi Muhammadiyah. Demikian pula doa yang sama kita sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah. Sebab kalau tidak ada emak-emak, ibu-ibu Aisyah ini, pengajian akbar rasanya hambar. Dan kalau tidak ada emak-emak, maka lebaran nggak jadi. Walaupun sudah diputuskan oleh PP Muhammadiyah jatuhnya tanggal 31 Maret. Tapi kalau tidak ada yang masa opor, tidak jadi lebarannya. Masya Allah, tabarakallah. Yang sama kita hormati pemimpin kita, Ibu Bupati Kendal, Ibu Hajah Diah Kartika. Waduh, namanya ini Masya Allah ini. Ini nama artis. Permanasari. Wah, ini luar biasa. Saya kagum dengan Kabupaten Kendal ini karena sudah 3 bupatinya emak-emak. 4, sedangkan yang ini. Oh, 4. Coba bayangkan. Ini luar biasa. Ini saya jadi bertanya-tanya. Ya, apakah tidak ada laki-laki yang bisa jadi bupati? Ada Bu ya, calon, tapi ya kalah sama perempuan itu. Luar biasa kekuatan ibu-ibu, the power of mama ya. Subhanallah.
Kita doakan beliau bersama seluruh jajaran Forkopimda, juga ada Pak Kapolres, Pak Danramil, semua jajaran aparat sipil dan militer, kepolisian, semuanya diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat membangun Kabupaten Kendal, masyarakatnya bukan hanya membangun fisik, bukan hanya membangun raganya, tetapi juga membangun semangat nilai-nilai religiusitas keagamaan, karena ini sangat penting. Karena pilar Indonesia bisa menjadi sebuah negara bangsa yang besar, negara yang maju, berperadaban tinggi. Pilar pertama kita, sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Itulah pengejawantahan dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nilai-nilai tauhid, ibadah kepada Allah, akhlak yang mulia, pembangunan karakter masyarakatnya harus berlandaskan nilai-nilai tauhid dan juga kepada syariat Islam. Nah, ini kita harapkan insya Allah mudah-mudahan masyarakat dan para pemimpin Kabupaten Kendal ini insya Allah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, ini kesempatan saya kali yang kedua dapat bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kendal. Sebelumnya saya tahun lalu pas musim durian, ya, sekarang ya sayangnya sudah lewat. Ini tidak rezekinya saya lagi yang sekarang. Kalau kemarin saya kemari itu dibawakan berapa 10 apa itu ya, durian besar-besar. Tapi karena tidak bisa diangkut sama bis umum karena takut baunya, nah itu jadinya dikupas, diambil isinya saja, dikirim ke rumah saya di Jakarta. Alhamdulillah. Saat itu saya dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Waktu itu mungkin Ibu Bupati ini belum mencalonkan bahkan ya. Mungkin belum mencalonkan waktu itu karena masih awal tahun 2024 itu, Bu. Atau sudah ya? Oh, belum pencalonan itu. Belum peresmian ya sebagai calon ya. Itu kita teman-teman Muhammadiyah bersama ormas-ormas Islam se-Kabupaten Kendal mengadakan acara solidaritas untuk rakyat Palestina di lapangan apa itu? Sambung Sari di Wuleri. Masya Allah, tabarakallah. Yang hadir ribuan, puluhan ribu. Dan terkumpul, alhamdulillah waktu itu donasinya hampir 1 miliar. 450 jutaan. Alhamdulillah, luar biasa. Hadirin rahmati Allah. Maka itu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Hari ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka di bulan suci Ramadan. Jarang-jarang dan hampir gak pernah saya ngisi pengajian akbar ya di bulan Ramadan pagi-pagi. Gak pernah. Seumur umur baru sekarang. Ya. Saya lebih biasanya kalau di Jakarta itu ngisi ceramah kuliah subuh sama ceramah tarawih. Kalau buka puasa bersama bagaimana Pak Ustadz? Iya, saya mau ceramah tapi saya pilih-pilih. Kenapa? Paling tidak enak ceramah itu kalau menjelang buka puasa. Capek, kesel, ya, kesel lama nunggunya, nunggu buka puasanya lama itu. Ya, jamaahnya sudah lesu, ini kita masih berapi-api, habis suara saya. Nah, itu.
Jadi alhamdulillah ini kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, dapat berjumpa bersilaturahim dengan para jamaah sekalian dan juga Ibu Bupati baru yang terpilih dan dilantik kemarin. Hadirin dirahmati Allah, Ramadan ini harus kita jadikan sebagai momentum membangun karakter umat yang unggul dan berkemajuan. Kenapa? Karena ibadah puasa ini memang didesain syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk karakter yang unggul, manusia yang unggul. Apa karakter unggul dari manusia itu? Adalah karakter bertakwa. Makanya ayatnya puasa itu jelas tujuan akhir daripada ibadah puasa ini yaitu untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam di Indonesia ini katanya mayoritas. Betul? Betul? Banyak jumlahnya. Bahkan selama beberapa puluh tahun dinobatkan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Walaupun tahun lalu, tahun kemarin saya mendengar sudah mulai digeser oleh Pakistan. Ya, jadi negara nomor 1 muslim terbesar di dunia itu bukan lagi Indonesia, tapi sudah digeser oleh Pakistan. Apa sebabnya Pak Ustadz? Jangan-jangan karena angka pernikahan dan melahirkan anak kita semakin mundur, usia pernikahannya mundur. Kalau dulu di Kendal menikah usia berapa? 18, 17 sudah nikah, naik lagi jadi 21, naik lagi jadi 23, naik lagi nanti jadi 25, sekarang jadi 30. Rata-rata usia menikah sekarang sudah mendekati angka 30. Kalau dulu orang pemuda menikah umur 30 itu dibilang nggak laku, ya, atau perawan tua, ya. Tapi sekarang itu sudah biasa, ya. Menikah usia umur 25 ke atas itu sampai 30 itu biasa. Kenapa? Pengen mencari kemapanan hidup dulu. Wah, keren, ya kan? Pengen mapan dulu Pak Ustadz. Emang kenapa? Iya, susah ekonomi kita. Nah itu, Masya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, nah ini barangkali yang menyebabkan kalau dari segi kesuburan, ya, masyarakat Indonesia ini insya Allah subur. Fertilitasnya, angka fertilitasnya itu tinggi Indonesia. Umat Islam di mana-mana memang subur, anaknya banyak, gitu ya. Nah, tapi sekarang yang menjadi masalah itu adalah mulai tumbuhnya kesadaran anak-anak muda ini untuk apa? Untuk dia mapan dulu sebelum menikah. Ya. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita, tentu ada efek-efeknya. Ada dampak-dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Bagaimana nanti menjaga kehormatan, menjaga harga diri, kemudian menjaga kemaluan. Nah, itu bagaimana pergaulan. Nah, ini juga harus kita antisipasi. Maka disinilah peran penting organisasi massa keagamaan Islam, wabil khusus Muhammadiyah, untuk bagaimana mendrive, bagaimana menentukan arah masa depan bangsa dan negara kita, ya, karena umat Islam ini adalah umat yang mayoritas, jumlahnya banyak, tetapi kita masih kurang, harus kita akui, kita masih kurang. Kurang dalam apa? Dalam kontribusi dan dalam akses hasil-hasil pembangunan nasional kita. Ya, Muhammadiyah sudah banyak Pak Ustadz, rumah sakitnya, ya, perguruan tingginya banyak,
Ya. Kemudian apa? Amal usahanya banyak. Iya, patut bersyukur. Tapi itu tidak cukup untuk mendorong Indonesia ini untuk lebih maju. Harus semua elemen, semua kelompok masyarakat, ya, pemerintah juga harus performansnya dalam pembangunannya, program-programnya harus kita dorong, harus kita dukung agar cita-cita pembangunan nasional kita itu berjalan dengan lancar dan sukses, membawa Indonesia ini menjadi negara maju. Indonesia tahun 2045 harus mencapai target menjadi apa? Indonesia emas. Jangan sampai 2045 menjadi Indonesia cemas. Nah, itu cuma tambah satu huruf, bahaya. Emas tambah C di depan, bahaya. Jadi cemas, ya. Oh, ini sekarang sudah ramai ini, ya. Nah, ini bagian dari apa? Kita sebagai ormas Islam ini punya tanggung jawab. Bagaimana mengamankan masa depan bangsa, bagaimana mengamankan masa depan negara kita ini jangan sampai cemas. Ini masa-masa yang sangat krusial, masa-masa yang sangat genting dan penting kita menyiapkan generasi baru Indonesia Emas tahun 2045, dan kita jaraknya sekarang sudah tinggal 20 tahun lagi. 20 tahun itu tidak lama, Pak. Ya. Untuk menciptakan sebuah generasi baru, 20 tahun itu singkat. Ya. Pendidikan kita harus lebih maju. Ekonomi kita harus lebih berkembang. Ya, kehidupan sosial, kekuatan kohesi sosial kita harus lebih kuat lagi. Ya, guyupnya kita, kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan bangsa kita harus lebih dipererat lagi. Ya, kalau kita tidak unggul dalam berbagai bidang kehidupan ini, maka kita khawatir tidak akan sampai kepada Indonesia emas yang kita cita-citakan tahun 2045, di mana itu adalah peringatan 100 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Nah, kembali kepada apa peran kita? Bagaimana semangat Ramadan kita ini bukan hanya ritual, bukan hanya ibadah kolosal, bukan hanya ibadah yang kita maknakan dalam artian sempit, tapi semangat ibadah kita di bulan Ramadan ini itu harus apa? Harus berdampak langsung maupun tidak langsung untuk mengembangkan dan memajukan peradaban Indonesia, insya Allah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kita ini alhamdulillah umat Islam ini disebut di dalam Al-Quran sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ayat apa? Surat apa? Ali Imran 110. Ya. Jadi kalau ayat NU 103 apa itu? Wa'tasim. Ya kan? Itu ayat NU. Wa'tasim. Ya, makanya lambangnya tambang. Ya, supaya erat, wa'tasimu, gitu ya. Nah, ayat Muhammadiyah itu 104. Tadi 103 itu ayat NU. Kalau ayat Muhammadiyah 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Nah, ini lambangnya matahari. Kalau NU itu bumi. Ya, bumi kalau tidak ada cahaya matahari, tidak ada kehidupan. Betul? Ya kan? Bumi itu perlu sama matahari. Ya, maka semua makhluk hidup yang ada di bumi itu memerlukan apa? Cahaya matahari. Ya, makanya ini saling melengkapi. Kekuatan Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama
di negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini adalah dua kekuatan yang dapat menerbangkan pesawat yang bernama Republik Indonesia. Kalau nggak ada sayapnya cuma satu, ya itu nggak bisa terbang. Burung sayapnya cuma satu, nggak bisa terbang. Pesawat sayapnya cuma satu, nggak bisa terbang. Maka dia harus dua-duanya sayap ini mengembang. Ya, maka alhamdulillah, ya kemarin saya dapat ada yang kirim infografis tentang organisasi keagamaan terkaya di dunia. Ya, ada 10 organisasi keagamaan terkaya di dunia ini, Bu Bupati ya. Nah, itu salah satunya masuk 5 besar itu adalah Muhammadiyah. Jadi lintas agama, bukan agama Islam. Di situ mencakup apa? Mencakup agama Kristen. Ada, paling banyak tuh Kristen. Ya, ini saya lihat, saya baca ya. Asetnya nomor 1, ini adalah organisasi The Church of Jesus. Harta kekayaannya 4.240 triliun rupiah. Ini berbasis di mana? Amerika Serikat. Ya, kemudian yang kedua diduduki oleh organisasi Catholic Church in Germany. Ya, Katolik Jerman. Dia punya harta kekayaan organisasi ini 752 triliun. Yang ketiga diduduki oleh lembaga agama dari India, Hindu ya berarti ya. Ini namanya Tirumala Tirupati Devas. Harta kekayaan ormas ini 497,6 triliun. Yang keempat, inilah Muhammadiyah. Takbir. Berapa Muhammadiyah punya aset kekayaan? Di sini disebut angkanya 446,4 triliun rupiah. Alhamdulillah. Ini saya bilang, kemarin saya dikirim sama wartawan, saya bilang, wah ini ngeri-ngeri sedap. Ya, ini ngeri-ngeri sedap. Sebab sekarang pajak sedang dipantau terus. Ya, katanya anjlok pendapatan pajak itu, Pak. Ya, APBN katanya udah tekor 13 triliun. Wah, ini jangan dikeluarkan ini angka harta Muhammadiyah, nanti pemerintah pinjam pula. Bercanda. Jadi ini kekayaan umat Islam berbasis kepada apa? Swadaya masyarakat, civil society yang sangat luar biasa. Nah, inilah nilai kemandirian yang ditanamkan oleh Muhammadiyah ini bukan lahir kemarin sore. Dia berbasis, berakar kuat kepada ajaran Islam. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita, mendorong kepada kita untuk mandiri, ya, untuk maju. Bagaimana kemandirian dalam Islam? Coba lihat ayat-ayat tentang kebutuhan kehidupan pokok sebagai seorang manusia. Ya, itu di dalam surat Thaha ayat 118, 119 Allah Ta'ala berfirman, memberikan arahan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, di situ disebutkan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Kehidupan di surga itu, wahai Adam, harus kamu tiru dan copy paste untuk diterapkan di dunia. Maka sebelum Nabi Adam diturunkan di dunia, sebelum Nabi Adam ditugaskan sebagai khalifah di atas muka bumi, maka Allah sekolahkan dulu Adam di sorga. Ya, jadi Nabi Adam itu indekos di sorga, bukan tempat tinggalnya sorga. Memang sudah ditakdirkan untuk di dunia, di bumi. Tapi sebelum terjun ke bumi untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk memperbaiki kondisi alam dunia ini, Adam itu disekolahkan dulu.
Di mana? Di dalam surga. Di mana di surga itu kata Allah, kamu di dalamnya tidak akan kelaparan. La taju'a fiha. Yang kedua, kamu tidak boleh telanjang wala ta'ra. Wa annaka la tazma'u fiha, kamu tidak akan bisa kehausan. Wala tadha, dan tidak akan kepanasan. Maka disitulah lahir teori basic needs, kebutuhan pokok manusia yang primer harus memenuhi sandang, pangan, dan papan. Dan manusia harus mandiri. Dibekali apa? Akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibekali apa? Kreativitas. Dibekali pengetahuan nama-nama alam semesta ini. Itu diajarkan oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Yang mana nama-nama benda, ya, pohon aja ada berapa namanya di sini? Banyak sekali pohon. Tadi saya lewat hutan. Masya Allah, dari kota kemari itu lewat hutan. Besar-besar pohonnya, Masya Allah. Itu jenis hutan, jenis pohon di Indonesia ini, ya, itu sama Belanda itu dibawa semua model-modelnya ditanam di kebun raya Bogor, Istana Bogor itu. Semua jenis pohon tropis di hutan-hutan tropis Indonesia itu ada semua di Istana Bogor. Ya, di depan Istana Bogor itu ada kebun raya Bogor. Ya, luar biasa. Itu nama-namanya itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ya. Nama daun-daun, nama binatang-binatang, nama hewan-hewan semua. Ya, dari yang kucing yang biasa hidup sama kita sampai yang aneh-aneh itu, yang nggak jelas bentuknya itu, Masya Allah. Semua ada namanya. Dan diajarkan kepada Adam. Inilah keunggulan manusia. Tidak cukup dengan itu, dibekali dengan apa? Fisik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dibekali dengan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Harus mengikuti petunjuk arahan, pedoman dari Allah berupa wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan Rasul. Apa hubungan Ramadan dengan pembangunan manusia, pembangunan dunia ini? Hubungannya adalah karena Ramadan itu adalah bulan diturunkannya semua wahyu-wahyu kepada para nabi dan Rasul. Bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, tapi semua kitab nabi-nabi terdahulu diberikan oleh Allah itu turunnya di bulan Ramadan. Apa dalilnya Pak Ustadz? Dalilnya ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad nomor 16.567 dan riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, di mana Nabi SAW bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf, lembaran-lembaran wahyu Nabi Ibrahim, ya, itu diturunkan oleh Allah pada malam pertama Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madat min Ramadan. Kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Musa diturunkan pada hari ke-6 bulan Ramadan. Wa unzila Zabur li 13 khalat min Ramadan. Zabur yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Daud. Nabi Daud itu apa? Itu nabi pertama yang menjadi pemimpin penguasa negara, penguasa dunia. Bukan sekedar nabi, tapi dia jadi apa? Pemimpin, khalifah. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haq wa la tushdid wahdina ila sawa'is sirat. Itu ada dalam surat Sad. Ya. Kami jadikan kamu, hai Daud,
ya, itu sebagai khalifah. Hebat Nabi Daud ini, ya, raja sekaligus nabi. Nah itu, dia memiliki pemerintahan yang efektif, memiliki pemerintahan yang bersih, memiliki pemerintahan yang adil, memiliki pemerintahan yang berkemajuan, peradabannya tinggi, dan itu dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Nabiullah Sulaiman, yang juga mewarisi kerajaan Nabi Daud alaihis salam. Nah, itu. Maka dua sosok Nabi ini itu menjadi contoh tauladan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, adil, sejahtera, dan berkemakmuran. Makmur itu rakyat, Masya Allah. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang telantar, ya, tidak ada yang miskin, semuanya makmur. Ya. Dan inilah nilai-nilai Islam, Pak. Jadi itu nilai itu semua diturunkan di mana? Di bulan Ramadan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa unzilal Quran. Kalau kalian tadi Zabur itu turunnya kapan? Turun pada 13 Ramadan, li thalatha asyrata khalat min Ramadan. Wa unzilal Injil, kitab Injil kepada siapa turun? Nabi Isa alaihis salam. Li thamaniyata asyarata khalat min Ramadan, turun pada tanggal 18 Ramadan. Wa unzilal Quran li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Quran diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, itu diturunkan pada hari ke-24 bulan Ramadan, pada malam harinya, berarti malam 25 Ramadan. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita ingin menjadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang adil, berkeadilan, ya, maka kita harus merujuk kepada apa? Pedoman wahyu yang telah diwahyukan Allah kepada para nabi dan rasul, terutama kepada khatimul anbiya wal mursalin, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi orang Islam ini kita harus percaya diri. Orang Islam itu nggak boleh minder. Orang Islam itu nggak boleh kecil. Ya, orang Islam itu nggak boleh di belakang. Orang Islam itu harus maju di depan. Orang Islam itu harus proaktif. Orang Islam itu harus produktif. Orang Islam itu harus kuat. Orang Islam itu harus visioner. Kenapa? Al-Quran mengajarkan kita untuk visioner, untuk maju. Ya. Al-Quran yang mengajarkan kita untuk menjadi bangsa yang makmur, yang berkeadilan, yang dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran ada tiga surat. Ya, saya pernah baca statement, pernyataan seorang ulama ahli sejarah dari Irak, Dr. Imaduddin Khalil. Beliau mengatakan apa? Saya sangat tertarik dengan nama 3 surat di dalam Al-Quran, di mana nama surat-surat Al-Quran itu adalah simbol kemajuan peradaban Islam. Yang pertama suratnya namanya Al-Qalam. Surat apa? Al-Qalam. Artinya apa? Pena. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-Qalam itu juga sudah disebutkan di ayat pertama rangkaian yang turun pada malam nuzulul Quran, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Jadinya 5 rumah sakit Muhammadiyah. Hebat.
luar biasa. Saya kira tadi 5 ini Pancasila, ternyata 5 rumah sakit. Iya. Jadi di masa ini kita memang harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bukan untuk sombong, bukan untuk gagah-gagahan. Ya, kontribusi Muhammadiyah untuk NKRI ini sangat luar biasa. Bukan pengakuan dari diri kita, tapi pengakuan penilaian dari pihak luar yang objektif, ya, membawa nilai-nilai kemajuan, membawa nilai-nilai peradaban, ya, kembali nilai itu dengan apa? Dirumuskan dalam Muktamar Muhammadiyah menjadi 5 pilar Islam berkemajuan. Apa itu? 1, berlandaskan tauhid. Ini warga Muhammadiyah hafal nggak ini? Jangan cuma Pancasila dihafal. 5 pilar Islam berkemajuan. Apa? 1, tauhid. 2, rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sila yang kedua. Sila ketiga, ini Muhammadiyah apa ya? Mohon maaf, bukan Pancasila ini. Sila ketiganya apa? Menghidupkan tajdid dan ijtihad. Yang kelima, mengembangkan wasatiyah, sikap moderasi. Yang keempat. Yang kelima adalah mewujudkan rahmatan lil alamin. Ulangi. 1, berlandaskan tauhid. 2, rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, apa? Lupa. Menghidupkan istihad dan tajdid. Yang keempat, mengembangkan wasatiyah, sikap moderat. Yang kelima, mewujudkan rahmatan lil. Kalau diringkas, tauhid, Quran Sunnah, istihad tajdid, kemudian apa namanya? Awasatiyah, yang kelima rahmatan lil. Ini Pak Ketua, ini Dikdasmennya suruh bikin PR sama majelis tablik, ya, supaya hafal ini, supaya masuk ke dalam pikiran warga Muhammadiyah dan pengurus, ya. Jangan kita ngaku-ngaku Islam berkemajuan Islam, ketika ditanya apa itu pilarnya, nggak tahu. Ya, ini namanya bukan warga yang berkemajuan, gitu ya. Ini 5 pilar ini yang harus kita pegang. Ya, inilah yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari mana? Dari surah Al-Qalam. Qalam itu menyimbolkan apa? Kemajuan ilmu pengetahuan. Maka kalau kita warga Muhammadiyah, organisasi Islam Muhammadiyah ingin, ya, menjadi penentu, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita harus memiliki keunggulan apa? Kekuatan ilmu pengetahuan. Tidak ada bangsa di dunia yang maju, ya, yang tidak kuat riset sains dan teknologinya. Tidak ada. Amerika, ya, dia sejak 150 tahun terakhir itu mengembangkan riset inovasinya, itu angkanya mencapai triliunan dolar, bukan miliaran dolar, triliunan dolar. Ya, makanya semua aplikasi produk teknologi itu produk Amerika kita pakai semua sekarang. Ya, mulai dari komputernya, mulai dari Androidnya, Google-nya, macam-macamnya, semua. Ya, sistem informasinya, informatikanya, ya, manajemennya, macam-macam, semua itu. Itulah negara maju. Sekarang Cina muncul sebagai kekuatan besar di dunia yang akan menggeser, konon katanya akan menggeser Amerika. Ya, makanya ada perang dingin ini antara Cina dengan Amerika. Ya, katanya ini Cina ini pernah saya dengar statementnya, kami ini sekarang punya kekuatan militer persenjataan yang lebih bagus dan lebih besar dari Amerika punya. Ya, tapi kata Amerika, ente boleh punya senjata lebih banyak, tapi ente nggak punya pengalaman perang. Kalau kita namanya koboi Amerika, Amerika negara koboi. Oh, perang di mana-mana, udah terlatih dia, udah teruji.
Ya, tapi Cina belum teruji. Punya senjata iya, punya duit iya, tapi belum teruji dia dalam perang. Nah, makanya sekarang ini sedang berlomba bersaing. Ya, persaingan dagang, persaingan ekonomi, persaingan investasi, persaingan militer, persaingan ilmu pengetahuan. Sekarang mobil-mobil listrik, ya kalau di Jakarta itu yang berseliweran itu bukan mobil Amerika, bukan mobil Jepang lagi. Jepang itu kan ya saudara kandungnya Amerika atau anak asuhnya itu. Setelah kalah Perang Dunia Kedua, ya Jepang itu kan hancur karena bom Nagasaki, Hiroshima, ya kan? Siapa yang mengangkat Jepang dari kehancuran? Amerika. Dengan Marshall Plan, dengan pembangunan investasi Amerika. Nah, waktu itu tahun 70-an merajalela mobil Jepang ini di Indonesia. Nah, sekarang luar biasa. Cina yang dulu kita anggap remeh sebelah mata, produknya dibilang apa? Gampang rusak, produknya jelek, itu sekarang luar biasa. Mobil sekarang udah kalah Jepang itu. Jepang itu inovasinya sudah mandek. Ya, kenapa? Di Jepang ini setengah penduduknya tua. Anak mudanya udah nggak ada. Anak mudanya udah nggak mikir kawin. Nggak mau berkeluarga. Ya, hati-hati Indonesia ini ke depan jangan sampai 20 tahun lagi anak muda ini nggak mau kawin, nggak mau punya anak. Ya, itu tanda negara itu menjadi negara yang tua renta. Angka produktivitasnya akan turun dan inovasinya pasti turun. Kalah dengan Cina. Ya. Makanya jangan takut jadi negara dengan penduduk banyak, Pak. Ya. Jangan takut. Kenapa buktinya? Cina itu penduduknya 1,8 miliar. Sampai diekspor ke sini kok. Betul? Iya. Banyak. Nggak takut dia. Ya. Justru pendidikannya dibikin maju, pendidikan kesehatannya, sarana prasarana dibuat maju. Ya. Kenapa? Karena penduduk itu adalah aset modal nasional. Kalau kita anak-anak generasi muda kita, ya, pemerintah tidak berhasil memanfaatkan bonus demografi, maka kita akan ketinggalan. 20 tahun lagi kita tidak akan menjadi negara maju. Nah ini jangan sampai ya kita berharap tidak seperti itu. Insya Allah. Jadi intinya apa? Al-qalam, ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini didorong, ya ditekankan sekali dalam Al-Quran. Tauhid itu semuanya berbasis kepada ilmu. Ibadah kita bukan ibadah yang kosong tanpa landasan ilmu. Semua harus bersumber dari ilmu. Ilmu yang bersumber dari Allah, ilmu yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya luar biasa Islam ini. Dulu ketika masa-masa puncak kejayaannya melahirkan banyak sekali ilmuwan, intelektual, pakar-pakar ahli sains. Ya. Tidak akan bisa kita menggunakan gadget, HP, komputer, laptop, tablet kalau tidak ada penemuan ilmuwan muslim yang menemukan angka dan menemukan ilmu aljabar, menemukan ilmu matematika. Nggak ada. Sebab basis teknologi modern zaman sekarang itu berbasis kepada matematika dan ilmu aljabar. Ya, itu semua. Kenapa, Bagaimana matematika tidak menjadi perhatian umat Islam? Loh, di ayat-ayat tentang waris itu sudah jelas. Itu semua angka-angka. Walakum nisfu ma taroka, ada setengah. Ada yang rubu, seperempat, ada yang seperenam, ada yang sepertiga, ada yang seperdelapan. Itu pembagian waris itu matematika semua. Ya. Bagaimana menghitung ini, menghitung itu dan sebagainya. Menghitung zakat, zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat peternakan, semua pakai hitungan, Pak. Jadi orang Islam itu harus pinter matematikanya. Jangan yang menang lomba matematika itu yang mata sipit aja. Paham? Ini
Ini sekolah-sekolah Muhammadiyah harus unggul. Ya. Harus unggul. Jadi ikut lomba ini itu Muhammadiyah ini harus mulai ya. Kita menyiapkan. Pernah saya waktu kunjungan ke Jogja, saya minta bertemu khusus dengan Pak Ketum PP, Profesor Haidar Nasir, untuk bicarakan bagaimana strategi Muhammadiyah ini untuk mulai membangun, ya, memperkuat sekolah-sekolah unggulan, ya, sekolah unggulan, terutama dalam sains, ya, ilmu alam, kemudian ilmu berkaitan dengan teknologi. Nah, ini sudah harus kita mulai. Investasi harus kita perkuat di bidang itu, ya, sehingga apa? Nanti yang akan mengisi perguruan tinggi, mengisi rumah sakit, mengisi klinik, mengisi amal-amal usaha kita memang orang-orang yang kuat dalam bidang sains dan ilmu pengetahuan. Itulah nanti arena pertempuran di antara bangsa-bangsa besar di dunia. Kalau tidak kuat ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan tergilas, kita hanya menjadi konsumen, kita hanya menjadi jongos. Yang jadi tuan, yang jadi majikan adalah mereka yang punya modal uang dan yang punya kemampuan sains dan teknologi. Ini tantangan Muhammadiyah ke depan. Ya, menuju 1 abad Republik Indonesia, kita sudah siapkan. Ini spirit Al-Qalam. Itu dari mana? Dari Al-Quran. Dari bulan Ramadan. Ya, jadi Ramadan itu bukan hanya ngurusi fikih ibadah, fikih taraweh, ribut awal Ramadan, ribut awal Lebaran. Ya, itu udah ketinggalan zaman, udah selesai. Ya, jangan ganggu Muhammadiyah, sudah memilih pakai hisab, itu udah berkemajuan itu. Ya, kita aja sholat, mohon maaf Bu Bupati, sholat ini, jam sholat kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, di setiap wilayah daerah di Indonesia, nggak ada yang kita ngelihat dulu matahari sudah sampai mana, nggak ada yang neropong, semua pakai apa? Jam dengan ilmu hisab astronomi akurat, ada hitungannya. Sholat itu nggak pernah nanya, sudah ru'yat matahari belum? Nggak ada, pakai jam, jadwalnya ada. Di tiap kabupaten, di tiap provinsi beda, satu provinsi dengan provinsi lain beda menitnya. Makanya saya capek, kalau bulan puasa itu safari dakwah ke wilayah timur, Pak. Itu beda 2 jam. Jadi mestinya saya bangun di Jakarta jam 4, itu matanya jam 2 sudah harus bangun di sana. Ya, subuhnya harus lebih awal lagi, waduh luar biasa. Kemarin di Jawa Timur biasanya saya sahur, azan itu baru 4.50, ya, kalau ikut hisab Muhammadiyah kan 7 menit lebih lambat kan. Ini sekarang kemarin di Jawa Timur, saya di Surabaya jam 4:05. Wah, jadi sahurnya jam 3. Waduh, saya bilang itulah kenapa kita tunduk kepada ilmu pengetahuan. Ya. Jadi menentukan hari raya, menentukan awal puasa, ya dengan sains. Ya. Bagaimana relevansinya dengan kehidupan modern? Orang nanti, ya mohon maaf, terutama kaum muslim yang minoritas di negara-negara non-muslim, itu nggak mudah untuk mendapatkan cuti hari raya, Ibu ya. Nggak mudah, harus izin dulu. Harus dipersiapkan suratnya, hari rayanya kapan? Oh nggak bisa, kami menentukan hari raya H-1, yang nggak dikasih libur hari raya. Bagaimana menentukan hari raya H-1? Orang semua, orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha sudah menentukan hari rayanya 1 tahun sebelumnya. Jelas liburnya. Ya, ini peradaban maju itu dengan ilmu. Ya, sudah diprediksi. Makanya umat Islam di Australia, mohon maaf, susah dapat hari libur. Ya. Kenapa? Karena beda-beda ini, beda metodenya. Ada yang satu hisab, satu ru'yat, ada yang ikut negara tetangganya, macam-macam. Hah? Ya telepon, ada di Jogja malah nelpon Gusti Allah dulu. Oh, hebat itu. Bisa teleponan sama Allah.
Itu ya. Luar biasa. Ada yang lagi katanya ikut apa fenomena air apa air laut gitu ya. Macam-macam itu. Ya, metode-metode yang tidak syar'i gitu ya. Nah, artinya apa? Kita harus umat Islam ini ya mulai mempersiapkan diri bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan sains dan teknologi itu, terutama juga nanti akan berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Ya, supaya tidak pusing kalau mau mempersiapkan lontong, opor, ya hari rayanya masih nunggu pemerintah. Wah, nunggu pemerintah, bingung kapan mau bikin lontong ini. Ya, ternyata diumumkan besok. Wah, ternyata belum beli ayam, belum beli daging. Gimana mau masaknya itu? Repot, yang repot emak-emak itu, kasihan. Ya, atau ada sudah persiapan masak, ternyata diumumkan besok lusa. Masya Allah. Jadi nggak jadi, opornya basi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua apa? Surat Al-Quran itu adalah surat Asy-Syura, musyawarah. Hebat ini Al-Quran. Satu surat Al-Quran dinamakan dengan nama musyawarah. Ini apa? Sistem politik kita harus berlandaskan surah musyawarah. Pengambilan keputusan di organisasi, di keluarga, di pemerintahan, daerah maupun pusat, semua harus berlandaskan sistem surah. Inilah sistem yang demokratis, melibatkan partisipasi rakyat, melibatkan aspirasi rakyat. Ya, tidak bisa penguasa jalan sendiri, menentukan sendiri. Ya, kemudian menguasai sendiri, kemudian tidak memperhatikan aspirasi. Semua harus pemerintahan yang baik, good governance itu adalah yang berbasis kepada aspirasi rakyat. Itulah esensi musyawarah. Makanya di juz yang berapa? Juz 25 ada surat namanya Asy-Syura. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Jadi perkara-perkara, persoalan-persoalan yang menjadi concern, perhatian kaum muslimin dalam kehidupan berbangsa bernegara itu harus berlandaskan apa? Diputuskan dengan musyawarah. Maka pemerintah ada namanya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Ada musyawarah. Ya, bupati, wali kota, gubernur mau bikin keputusan harus musyawarah dengan Forkopimda. Ada forum apa tuh? Kerukunan umat beragama, FKUB, kalau berkaitan dengan kehidupan beragama, ya semua musyawarah. Nggak boleh ngambil keputusan sendiri, nggak mau dengar aspirasi kiri kanan, otoriter, ya kemudian despotik, nggak boleh. Itu bukan ciri Islam yang berkemajuan. Islam itu mengajarkan kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, semua sama kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekuatan satu apa? Kekuatan ilmu pengetahuan, sains. Ini peradaban Islam berkemajuan. Yang kedua, kekuatan surah dalam politik, ya termasuk memilih pemimpin, mencalonkan wakil rakyat harus berdasarkan apa? Ilmu dan surah. Dimusyawarahkan, jangan sembarangan milih pemimpin, harus yang memiliki apa? Integritas, memiliki kapasitas, memiliki akhlak, etika, moral, ya memiliki visi yang bagus, ya memiliki track record yang bagus, ya itu supaya apa? Negeri kita, rakyat kita, insya Allah kalau dipimpin oleh pemimpin yang tepat, pemimpin yang benar, akan membawa bangsa dan negara kita ini kepada apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, insya. Yang ketiga, semangat Al-Ramadan ini, Al-Quran mengajarkan kita ada satu surat namanya Al-Hadid. Surat apa? Al-Hadid. Apa arti Al-Hadid? Besi.
wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ya, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Kami, kata Allah, telah menurunkan, mengutus rasul-rasul kami dengan membawa mukjizat, dengan membawa perangkat aturan wahyu dari Allah. Wa anzalna apa? Arsalna rusulan bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan. Kami turunkan Al-Qur'an dan mizan, timbangan. Nah, timbangan ini apa? Ya, itulah yang disebut dengan keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan politik. Ya, itu semua harus dengan timbangan. Ada aturan wahyu dari Allah, implementasi dalam kehidupan untuk mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan politik. Nah, baru kemudian harus diperkuat dengan apa? Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Kita harus punya kekuatan besi. Besi ini apa? Ini unsur yang sangat penting dalam pembangunan. Ya, tubuh manusia harus ada zat besinya. Ya, sayur, ya itu harus ada zat besinya. Kalau nggak ada zat besi, kita lemas. Ya, bangunan kalau nggak ada besinya, ini tidak bisa berdiri. Tiang-tiang, kerangka-kerangka bangunan ini harus ada besinya. Untuk apa? Menjadi alat perekat pemersatu. Batu, kerikil, pasir, semen diaduk semua. Kalau cuma itu saja, ya dia nggak akan bisa menyatu dengan bagian-bagian bangunan lainnya. Ya, apalagi kalau dibikin 2-3 lantai, ya untuk menahan atap itu kan perlu apa? Tiang, perlu ada rangka-rangka. Pondasi itu harus ada batunya. Kalau nggak ada, nggak bisa. Harus ada besinya, mohon maaf. Gitu. Jadi, nah apa arti hadis ini? Itu adalah kekuatan militer. Kekuatan militer suatu bangsa itu menjadi tolak ukur kemajuan peradaban bangsa. Ya, makanya Bapak Presiden kita, yaitu Pak Prabowo, ya ini berpengalaman di bidang pertahanan dan keamanan, pernah menjadi Menteri Pertahanan. Ini fokus membangun industri pertahanan strategis. Karena bangsa yang besar, negara besar seperti Indonesia ini, ya itu harus memiliki kekuatan ketahanan apa? Militer. Kalau enggak, kita akan ya digilas oleh negara lain yang lebih canggih senjata atau industri pertahanannya. Ya, kemarin ada kunjungan siapa? Presiden Turki ya ke Indonesia. Itu sudah ditandatangani kesepakatan kerjasama membangun apa? Industri drone militer. Karena Turki ini salah satu produsen drone militer tercanggih di dunia. Namanya drone Bayraktar. Ya, Turki ini terkenal sebagai bangsa yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Ya, dia menjadi pusat kekhalifahan Islam selama 635 tahun. Betul, pernah kalah perang dunia kedua tahun 1918, tapi negaranya tidak pernah diduduki dan dijajah. Waktu itu pasukan sekutu mau masuk, mau menduduki, tapi diusir dalam perang Çanakkale. Çanakkale itu perang tahun 1920 sampai 24. Itu perang kemerdekaan Turki. Sehingga melahirkan Republik Turki, ya. Sehingga walaupun wilayah Ottoman Turki yang luas di Afrika, di Jazirah Arab, ya, kemudian di Balkan, di Asia Tengah, kemudian Eropa Timur lepas, tapi wilayah kedaulatan Turki yang menjadi inti Anatolia dan Istanbul itu tidak dijajah oleh kekuatan asing. Maka industri kemiliteran dan pertahanan Turki ini sangat kuat, disegani di Eropa, ya, sebagai anggota NATO. Maka kemarin, alhamdulillah sudah dibuat perjanjian kerjasama untuk pengembangan industri drone senjata. Ya, nah inilah tanda kebangkitan. Insya Allah kita akan menyongsong kebangkitan negara kesatuan Republik Indonesia, menyongsong kebangkitan Islam, ya, dengan menghidupkan semangat apa? Ilmu pengetahuan, dengan menghidupkan semangat kita untuk
membentuk negara yang demokratis, berlandaskan syura, dan harus tangguh dan kuat secara militer. Nah, inilah nilai-nilai semangat Ramadan yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya apa? Umat Islam di Indonesia menjadi pionir, menjadi pelopor bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Siap? Siap? Maka mulai dari Muhammadiyah. Ya, kita harus menghidup-hidupi Muhammadiyah. Muhammadiyah punya sumber daya manusianya, sumber daya asetnya, ya, tambah lagi sekarang sumber daya alam. Ya, mengelola tambang. Alhamdulillah. Walaupun ada yang mengkritik. Nah, kalau ada yang mengkritik nanti saya jawab. Ya. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan agar nilai-nilai Ramadan ini ya menjadi panduan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, bagaimana menjadikan Muhammadiyah sebagai ormas yang kuat, ormas yang tangguh, ormas yang mandiri, ya, untuk mengantarkan dan membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju, negara yang kuat, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi yang sedikit, ini yang menjadi sorotan saya adalah bagaimana kita Muhammadiyah harus menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa. Ya, jangan hanya menciptakan kader-kader untuk memimpin AUM, itu terlalu kecil. Ya, memimpin AUM bagus, memajukan AUM itu mulia, tapi akan lebih bagus dan lebih mulia lagi kalau Muhammadiyah juga fokus, ya, membina, mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa, calon pemimpin bangsa, insya Allah. Nah, biasanya kader-kader pemimpin bangsa sekarang yang ada kalau udah terpilih tinggal kita kasih jaket sama baju aja ormas. Nah, dianggap jadi kader. Mohon maaf Ibu ya. Nah, kan gampang. Jadi kader partai aja gampang Bu. Nggak pernah ikut pengkaderan, nggak pernah ikut orientasi, ya, baru bikin kartu anggota partai baru setahun. Oh, bisa jadi kader, tinggal pakai jaket partai. Oh, mau jaket merah, jaket kuning, jaket hijau, ya, macam-macam. Nah, kita nggak mau begitu. Pemimpin itu harus bagaimana? Dia menghayati pengkaderan itu dari bawah, menghayati kehidupan bermasyarakat. Bagaimana menyerap aspirasi umat, aspirasi rakyat ini, dia harus apa? Betul-betul dia berjenjang. Nah, kita harus siapkan kader-kader pemimpin bangsa sehingga kader-kader Muhammadiyah bisa mewarnai perpolitikan, mewarnai kehidupan berbangsa bernegara, termasuk pengusaha-pengusaha nasional. Sekarang berapa pengusaha nasional? 100 pengusaha nasional kita yang berasal dari umat Islam berapa? Hah? Bisa dihitung jari. Ya, yang Muhammadiyah belum ada dari 100 itu. Nah, itu. Jadi kita ini masih PR-nya besar, berat. Ya, ormas besar ini walaupun sudah banyak kontribusinya, makanya saya bilang tadi kita masih kurang, merasa kurang. Kenapa? Karena belum, ya, apa namanya, betul-betul mewarnai perekonomian bangsa, terutama untuk apa, akses umat Islam ini dapat menikmati kekayaan nasional kita. Insya Allah kita akan terus perbaiki kader-kader pemimpin politik, kader-kader pemimpin ekonomi, kader-kader pemimpin sosial. Ini harus kita siapkan sekarang. Bahkan juga mengisi kader-kader di mana TNI Polri, ini orang Muhammadiyah harus masuk. Ya, jangan cuma mau jadi PNS saja. Jadi guru, jadi apa? Ya boleh, bagus jadi dosen. Tapi ini sekolah-sekolah Muhammadiyah sekarang, ya saya selalu sampaikan di mana-mana, ayo sebagian diarahkan ini anak-anak kita untuk masuk TNI Polri. Mewarnai, Pak. Kalau enggak susah. Ya, kalau enggak repot nanti. Ini harus diwarnai.
Harus kita mendorong ya semua aspek kehidupan berbangsa dan negara kita diwarnai oleh nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, dulu kita punya Jenderal Sudirman. Ya, dulu udah lama. Habis itu nggak ada lagi. Ya, mana lagi jenderal besar dari Muhammadiyah? Ya, nggak ada. Yang pangkat bintang 4 mana sekarang? Hah? Bintang 3. Saya belum pernah lihat kumpul silaturahim Lebaran, Idul Fitri PP Muhammadiyah. Saya belum lihat itu ada jenderal-jenderal itu. Ya, mungkin ada tapi sedikit. Belum lihat juga pengusaha nasional yang 100 itu. Nah, ini kita masih banyak kekurangan. Ayo kita perbaiki. Jangan merasa puas dengan jumlah ini, jumlah itu, jumlah ini, jumlah itu. Enggak. Kita belum merasa puas sebelum kita menempatkan banyak kader-kader kita untuk memajukan peradaban Indonesia. Insya Allah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan, kelamaan, ya. Saya berterima kasih kepada seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal, pada Pak Ketua, semua sekretaris, ya, bendahara dan lazismu serta Majelis Tablik PD Muhammadiyah Kendal. Juga terima kasih kepada jamaah semuanya. Juga apresiasi untuk Ibu Bupati Kendal yang meluangkan waktu ya untuk datang bersama kita menghadiri pengajian ini. Jarang ya pemimpin daerah mau ikut pengajian dari awal sampai akhir. Biasanya cuma membuka. Setelah itu keluyuran keluar. Berikan apresiasi buat beliau. Kita doakan beliau supaya istiqomah, doakan beliau supaya berkah, supaya amanah ya menjalankan ini. Jangan sampai nanti ya, jangan sampai nanti masuk sekolah. Ya, insya masuk sekolah paham? Masuk pesantren. Nah, gitu ya. Pesantrennya di mana? KPK. Aduh, repot sudah. Jangan sampai ya. Kita doakan beliau, kita kawal beliau, kita jaga beliau. Insya Allah. Mari kita tutup dengan kita membaca Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ya perkumpulan kita, niat kita, majelis kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Fatihah itu mengandung pokok-pokok isi Al-Qur'an. Keberkahan Al-Fatihah ada pada tauhid, uluhiyah, rububiyah. Keberkahan Al-Fatihah ada pada akidah, kebangkitan di yaumil kiamah. Keberkahan Al-Fatihah ada pada tauhid, permohonan hanya kepada Allah. Keberkahan Al-Fatihah ada pada tauhid, talaqi, ya, sumber pengetahuan ilmu kita hanya dari Allah dan dari Al-Qur'anul Karim. Mari kita baca Quran Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
Jadikan kita hamba-hamba yang lulus dari madrasah Ramadan menjadi hamba yang bertakwa, dan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.